Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sapa Piananta dengan NPM 2413025047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan lingkaran yang dimana menggunakan HTML, Canvas, dan bahasa pemrograman JavaScript. Yang dimana tentukan secara sembarang titik koordinat awal x0 dan y0 dengan radius lingkaran R lebih dari 20 piksel. Lalu ada kode program dan video penjelasan hasil eksekusi dengan tabel penelusuran keluaran atau tabel iterasi dan pemetaan titik-titik koordinat bentuk lingkaran dalam grid. Lalu selanjutnya ada gunakan sistem koordinat layar, dan terakhir menjelaskan perbandingan antara algoritma lingkaran Bressenham dengan midpoint. Sebelum ke pembuatan tabel, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Bressenham. Algoritma Bressenham merupakan suatu algoritma pendekatan yang dikreasikan oleh Bressenham yang tidak kalah akurat dan efisien dengan algoritma primitif lainnya seperti DDA. Bagian perkonversian atau scan konvensi, garis akan melakukan kalkulasi untuk penambahan nilai-nilai integer yang dibutuhkan untuk membentuk garis yang disesuaikan dengan tipe grafik yang dipakai oleh layar komputer atau keadaan monitor PC. Untuk mengilustrasikan pendekatan Bressenham, pertama kita harus memperhatikan proses scan konvensi untuk garis dengan slope positif yang lebih kecil dari 1. Lanjut kita ke tabel Bressenham, di mana saya sudah membuatnya. Nanti saya akan menjelaskan. Di sini diketahui bahwa saya memasukkan x-nya 0 dan y-nya 7. Lalu di sini diketahui rumus untuk mencari d, yaitu d atau diameter, yaitu 3 dikurang 2 dikali r. Lalu jika diketahuinya d lebih dari 0, maka y-nya menjadi tetap. Lalu d-nya menjadi d ditambah 4 dikali x lalu ditambah 6, yang dimana x selalu inkremen. Lalu jika d lebih dari 0, maka y menjadi minus atau berkurang dengan d ditambah 4 dalam kurung x dikurang y ditambah 10. Di sini diketahui bahwa x-nya 0 dan y-nya 7. Kita mencari di awalnya yaitu dengan 3. Kita tulis 3. Simpan 3 dikurang 2 dikali r. Nah, r di sini saya memasukkan 7, yang berarti 3, saya tulis sembarang di sini, 3 dikurang 2 dikali 7. Nah, 2 dikali 7 ini 14, lalu 3 dikurang 14 yaitu menjadinya negatif 11. Sudah diketahui d awalnya minus 11 atau negatif 11. Lalu selanjutnya kita hitung yang kedua. Karena dia hasilnya negatif atau kurang dari 0, maka di sini dimasukkan bahwa y-nya ini tetap menjadi 7. Lalu kita cari d-nya. Apakah ini benar negatif 1? Kita masukkan di sini ya. Jika dikurang dari 0, maka y tetap dengan d ditambah 4 dikali x ditambah 6. D kita masukkan dulu, berarti d kita simpan. Boleh taruh sini. D ditambah 4 dikali x kita masukkan 1 di sini, x 1 lalu ditambah 6. Kita kerjakan perkalian dulu. 4 dikali 1 itu 4 ditambah 6 10. Lalu d-nya diketahui minus 11, jadi minus 11 ditambah 10. Kita tulis sama dengan minus 11 ditambah
10, hasilnya minus 1 atau negatif 1. Karena dia ini masih tetap kurang dari 0, maka Y-nya akan tetap 7, cuman ini dia turun ya, jadi 3. Terus jika D kurang dari 0, maka Y tetap. Nah, kita masukin D-nya kita simpan dulu. D ditambah 4 dikali X. X-nya diketahui, X-nya 2, tambah 6. Oke, 4 dikali 2 itu 8. 8 ditambah 6 itu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Lalu kita hitung negatif 1 ditambah 14, maka di hasilnya 13. Karena 13 ini positif, oke, nih, atau positif atau lebih dari 0 ya, maka Y-nya dia tuh berkurang. Nih, ini itu turun 1, jadi dia menjadi 6. Lalu kita hitung untuk mencari D-nya. D ditambah 4, lalu X, kita masukin X-nya sini ya, X-nya 2. X-nya 2 dikurang 7. 2 dikurang 7 ditambah 10. Oke. Oke. 2 dikurang 7 itu negatif 5 ya. Terus negatif 5 dikali 4 itu negatif 20. Lalu negatif 20 ditambah 10. Jadi masih tetap negatif 10. Dan sini ya. Coba kita hitung menggunakan kalkulator. Tadi kan diketahui bahwa 2 dikurang 7 itu 5. 5 dikali 4 itu negatif 20. Kita hitung negatif 20. Negatif 20 ditambah 10. Hasil negatif 10. Kita simpan negatif 10. Lalu sini menjadi 13 ya. Berarti 13 kurang negatif 10, negatif 3. Oke, sebentar, ini kayaknya ada salah perhitungan. Jadi di sini saya salah menghitung antara X dan Y. Seharusnya di sini ya, kita masukkan X dan Y itu 3. 3 dikurang 6. Bukan 2 dikurang 7, di sini salah. Sini kita masukin 3. Di sini 6. Nah, sedangkan 3 dikurang 6 itu negatif 3. Negatif 3 dikali 4 itu negatif 12. Negatif 12 tambah 10 itu negatif 2. Lalu 13 dikurang negatif 2. 13 dikurang 2, hasilnya menjadi 11. Nah, begitu pun seterusnya cara penghitungannya seperti ini. Oke, di sini mengapa angkanya ada yang double, bukan seperti ini 4, 45, terus 45 dan 54. Nah,
Di sini kita bisa melakukan perulangan ya. Di sini saya akan tandai dulu. Nah, melakukan perulangan di mana apabila X lebih besar atau sama dengan Y, dia akan berbalik angkanya. Seperti ini. Jadi kan 4 X-nya 4, Y-nya 5. Nah, ini X-nya 5, Y-nya 4. Nah, karena X-nya sudah lebih besar dari Y, maka kita melakukan perulangan. Perulangan di mana kita balik, yaitu 4 yang Y-nya 4 diubah ke 4 yang menjadi X, lalu 5 yang menjadi Y. Begitupun yang selanjutnya, atasnya ini yang 5Y menjadi 5X sampai 7X7 dan Y6. Jika sudah, maka didapat seperti ini. Nah, ini diagram untuk Brenssenham-nya, yang dimana titiknya itu dimulai dari 0 dan 7. Sini 0 dan 7 tidak kelihatan. 7, sini 0 dan 7, lalu ada 1 dan 7, 2 dan 7, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 3, terus ada 7 juga, ada 7, 2, 7, 1, dan 7, 0. Lalu, karena kalau misalnya kita cuma menggunakan ini ya, ada berapa tabel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hanya menggunakan 12 tabel ini, maka dia hanya menjadi 1/4 lingkaran ya. Lalu untuk yang selanjutnya ini kita bisa menggunakan seperti ini. Sudah saya setuju. -7, lalu -7. Jika dia letak kurvanya di kanan bawah, kita bisa memasukkan X-nya positif dan Y-nya menjadi minus atau negatif karena dia di bawah. Lalu jika dia kurvanya titiknya ini berada di kiri bawah, dia menjadi negatif semua karena dia di sebelah kiri dan di sebelah bawah. Dia menjadi negatif X dan negatif X dan negatif Y. Lalu sedangkan jika dia berada di kiri atas, dia hanya X-nya yang positif. X, sedangkan Y-nya dia negatif. Kalau yang ini, karena dia berada di kanan atas, maka dia hasilnya menjadi positif semua. Menjadi X, Y. Nah, ini hasil ketika sudah ditentukan titiknya semua, dia akan menjadi bentuk lingkaran atau elips. Lalu di sini ada tabel midpoint-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu tentang tabel midpoint. Oke. Algoritma midpoint adalah metode yang digunakan untuk menggambar bentuk geometris seperti lingkaran dan elips dalam pemrograman grafis. Algoritma ini bekerja dengan menentukan titik-titik piksel berdasarkan perhitungan posisi midpoint antara dua kemungkinan piksel, sehingga menghasilkan bentuk yang lebih akurat. Keunggulan utama algoritma ini adalah efisiensinya karena menggunakan operasi bilangan bulat, bukan bilangan pecahan, sehingga lebih cepat dibandingkan metode lain, seperti Brenssenham.
Algoritma midpoint memulai prosesnya dengan titik awal tertentu dan menggunakan fungsi keputusan untuk memilih piksel yang tepat. Metode ini sederhana, cepat, dan sering digunakan dalam aplikasi grafis untuk menghasilkan gambar dengan presisi tinggi. Oke, kita langsung ke tabelnya. Di sini saya memasukkannya tuh sama aja, antara X-nya itu 0 dan Y-nya itu 7 seperti awal tadi. Oke, di sini diketahui bahwa jika P kurang dari 0, maka Y-nya tetap, yang dimana P plus sama dengan 2 dikali X ditambah 1. Lalu jika P-nya lebih dari 0, maka Y-nya menjadi negatif atau berkurang, yang dimana P sama dengan P ditambah 2 dikali X dikurang 1 ditambah X dikurang Y ditambah 1. Untuk menentukan nilai P-nya, kita menggunakan perhitungan untuk menentukan P awal ya. Kita menggunakan perhitungan dengan 1 dikurang R tadi, R atau Y, yang dimana R atau Y kita itu 7. Jadi 1 dikurang 7 hasilnya negatif 6. Negatif 6 ini ya. Oke, sudah diketahui P awalnya. Karena dia hasilnya negatif 6 atau kurang dari 0, maka Y-nya dia tetap menjadi 7. Lalu kita tentukan P selanjutnya, yang dimana P plus sama dengan 2 dikali X ditambah 1. Kita tulis di sini P plus 2 dikali, kita masukin P-nya dulu, bisa masukin P-nya dulu, P ditambah 2 dikali X. X yang pertama tuh kita masukinnya 1 ditambah 1. Oke, 2 dikali 1 itu 2 ditambah 1, 3. Lalu karena dia negatif 6 ya, jadi kita masukin P-nya tuh negatif 6. Oke, kan tadi udah diketahui hasilnya tuh 3 ya. Berarti negatif 6 ditambah 3, hasilnya tuh jadi masih negatif ya. Masih negatif atau kurang dari 0. Nah, lalu selanjutnya itu karena dia masih kurang dari 0, ya Y-nya tuh masih menjadi tetap ya. Di sini 7. Lalu kita masukin lagi angkanya nih. P ditambah 2 dikali X-nya nih. X-nya nih 2 ya. 2 kali 2 ditambah 1. 2 dikali 2 itu 4 ditambah 1, 5. Sedangkan P-nya itu negatif 3 ya. Negatif 3 ditambah 5, dan hasilnya 2. Oke, 2. Karena 2 itu bilangan positif atau lebih dari 0, maka dia Y-nya minus atau berkurang 1. Dia menjadi 6. Lalu kita masukin, dia menggunakan rumus yang ini ya. Jadi P ditambah 2 dikali, kita tentuin dulu X-nya nih. Dari kanan sebelah sini, X2 dikurang 7 itu 5. Negatif 5 ditambah 1. Jadi kan sini ya. Berarti salah. Kita masukinnya yang sebelah sini. Ini karena dia hasilnya lebih dari 0 kan, jadi negatif 3. Negatif 3 karena 3 dikurang 6. X dikurangi. Negatif 3. Oke.
2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Negatif 6 ditambah 1. Negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. Lalu P-nya itu diketahui bahwa 2 ya. Jadi 2 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 3. Nah, perhitungannya seperti itu. Begitupun seterusnya sama saja. Karena kita harus menyesuaikan rumus ini ya. Jika sudah, oke, ini seperti yang saya katakan tadi, seperti di algoritma Bresenham. Dia ini angkanya ada yang sama atau ada angka yang kebalik gitu. Sini saya tandai dulu. Ini. X-nya 5 dan Y-nya 5. Karena X lebih besar atau sama dengan Y, maka kita melakukan perulangan secara terbalik antara di mana X menjadi Y dan Y menjadi X. Ini menjadi, kita tukar 5 dan 5, terus 6 dan 4, lalu 6 dan 3, 7 dan 2, 7 dan 1, lalu antara 7 dan 0. Lalu di sini, oke, ini diagramnya ya, diagram pembuatan midpoint. Perhitungannya sama saja seperti yang Bresenham tadi. Titik awal itu 0 dan 7. Sini 0 dan 7. Nah, 0 dan 7, lalu 1 dan 7, 2 dan 7, 3 dan 6, 4 dan 6, terus 5 dan 5, 6 dan 4, dan begitu pun seterusnya. Untuk yang ini sama saja seperti tadi, dimana jika dia koordinatnya di kanan bawah, dia menjadi X-nya tetap positif, namun Y-nya dia menjadi negatif. Lalu sedangkan jika di kiri bawah, dia menjadi negatif semua, seperti negatif X dan negatif Y. Lalu sedangkan jika di kiri atas, dia hanya X-nya negatif, jadi X, negatif X dan Y. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tabel midpoint. Lalu yang atas ini tabel lingkaran Bresenham. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ini ya, tabel pada bagian ini. Antara tabel ini sampai sini tuh dia hanya perbedaannya di letak X dan Y serta dia menggunakan plus atau minus. Sini dia X0 tambah X, lalu Y0 tambah Y. Di sini X0 dikurang X, lalu Y0 tambah Y. Lalu di sini ada X0 ditambah X, lalu Y0 dikurang Y. Lalu selanjutnya ada X0 dikurang X, lalu ada Y0 dikurang Y. Di sini ada X0 ditambah Y, lalu Y0 tambah X. Lalu selanjutnya ada X0 dikurang Y, lalu Y0 ditambah X. Dan yang ini X0 ditambah Y, lalu Y0 dikurang X. Dan terakhir ada X0 dikurang Y, lalu Y0 dikurang X. Di mana saya memasukkan Y, X0 dan Y0 itu sama 10. Lalu X-nya dan Y-nya kita bisa lihat di sini. Ini kita masukkan X yang pertama 0, lalu selanjutnya 7, dan begitu pun selanjutnya. Cuman beda di letak simbol plus minusnya sama di huruf Y dan X-nya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggunakan kode programnya. Saya sudah membuat kode programnya. Di sini saya titelnya menggunakan tugas grafika komputer lingkaran. Lalu saya memasukkan
kanvas border atau warnanya tuh kanvasnya ini 0 ya, karena dia kodenya 000 tuh maksudnya tuh hitam, warna hitam. Lalu saya memasukkan kalimat tugas membuat lingkaran berdasarkan midpoint, yang dimana kanvas ID-nya itu my canvas, width-nya 400, height-nya 400, lalu midpoint-nya itu ada sama juga 400 dan 400. Lalu ada red canvas dokumen, get elemen by ID-nya tuh canvas, lalu get konteksnya tuh 2D. Lalu ada function titik yang dimana berisi X, Y, dan warna. Terus ini kita isi warna, lalu filternya kita isi X, Y, dan 2. Ini 2 pixel ya. Lalu ada fungsi link brace. Ini brace-nya Brandsenham, yang dimana X0, Y0, R, red atau red, radius kali ya, dan warna. Lalu var D sama dengan I sama dengan 0, lalu var X sama dengan 0, dengan Y sama dengan R. Ini rumus D tadi di Brandsenham ini yang ini ya. Oke, ini lupa saya hapus. D3 dikurang 2 dikali R. Nih, 3 dikurang 2 dikali R. Lalu ada function gambar titik simetris dimana X dan Y. Titik ini yang seperti saya jelaskan tadi, yang ada 8 tabel itu. X0 plus Y, Y0 plus Y, dan warna, begitu pun seterusnya ya, sampai ada 8. Lalu ada while X kurang dari Y, dimana gambar titik simetris X, Y, if D kurang dari atau sama dengan 0, dengan D ini untuk rumus masih Brandsenham tadi ya. Ini menggunakan rumus yang ini dan yang ini. Lalu selanjutnya ada function buat gambar dengan CTX clear 0,0 canvas width. Lalu ada canvas height, let X 0% parse int dokumen titik get elemen by ID dengan X titik value, lalu Y parse int dokumen get elemen by ID Y dengan ini juga sama, cuman dia diganti red. Terus ada warna juga, diganti warna dengan link Brandsenhamnya X0, Y0, R, dan warna. Lalu di sini saya membuat midpoint-nya. Di sini saya jadikan satu antara Brandsenham dan midpoint-nya. Di sini saya memasukkan dokumen get elemen by ID midpoint-nya, lalu CTX midpoint get context 2D. Lalu di sini saya mendraw point, draw midpoint. Kita saya memasukkan 200, dan 120. Ini nih 200 pixel dan R-nya ini nih radiusnya. Function draw midpoint-nya X0, Y0, dan R. Nih, X-nya itu R, Y-nya itu 0, dan D-nya itu 1 dikurang R. While X lebih dari atau sama dengan Y, di sini sebenarnya sama aja kayak ini ya, function gambar titik simetris ini, cuman di sini menggunakan ini 1,1. Nah, lalu di sini sama aja kayak rumusan tadi ini, dia menggunakan ini jika P kurang dari 0. Nah, ini lalu ini dimasukkan ini PR-nya untuk brick ya. Lalu ada X0 input ID X, type text, size-nya 3, dan Y0 input ID Y, type text, size-nya 3 juga, radiusnya kita masukkan red text, this juga sama,
size-nya, lalu warnanya kita masukkan size 8 plus order contoh red. Lalu ada button, kita membuat tombol ya, one click buat gambar, lalu kita menulis proses ref index.html kembali com. Ini kalau semisal kita run, lalu kita start debugging, dia munculnya seperti ini. Oke, kita masukin ini kita x0 kita tadi diketahui bahwa x0 nya kita masukin pixel kita di sini 200 dan 200, lalu 120. Atau 200 dan ini 120. Lalu warnanya kita mencoba warna kuning bahasa Inggrisnya yellow. Lalu kita klik proses, nah dia akan keluar. Lalu sedangkan jika kita memasukkan X-nya lebih kecil dari yang kita masukin seperti 180, 280, warnanya kita ganti jadi red. Nah, dia seperti ini. Karena dia tidak ke tengah, tidak ke center ya, karena dia ini pixelnya ini dia ke tengah. Lalu misalnya kita ubah radiusnya, misalnya tetap menjadi 200, nah radiusnya kita perkecil menjadi 100. Kita warna yang samain aja. Nah, dia sudah di center, cuman dia radiusnya mengecil. Oke, itu tentang kode programnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan. Oke. Perbandingan antara algoritma Bressenham dengan algoritma midpoint. Yang pertama, algoritma Bressenham. Algoritma Bressenham adalah metode yang efisien untuk menggambar garis dan lingkaran dalam pemrograman grafis. Keunggulan utama dari algoritma ini adalah kemampuannya untuk menggunakan operasi bilangan bulat, yang membuatnya lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan algoritma yang menggunakan operasi pecahan. Algoritma ini bekerja dengan cara menentukan titik terdekat yang harus digambar berdasarkan parameter keputusan, sehingga menghasilkan garis yang halus dan akurat. Kelebihan lainnya adalah kesederhanaan dalam implementasi, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi grafis dasar. Namun, meskipun cukup cepat, algoritma ini mungkin tidak seefisien algoritma midpoint dalam konteks tertentu, terutama saat menggambar bentuk yang lebih kompleks. Lalu, yang algoritma Bressenham sendiri itu, algoritma midpoint itu, di sisi lain, algoritma midpoint dikenal karena kecepatannya dalam menggambar bentuk geometris seperti lingkaran dan elips. Metode ini berfokus pada perhitungan midpoint antara dua piksel potensial yang memungkinkan penggambaran bentuk dengan lebih efisien. Salah satu keunggulan utama dari algoritma ini adalah kemampuannya untuk menghasilkan gambar dengan presisi tinggi sambil meminimalkan jumlah operasi yang dilakukan. Meskipun lebih kompleks dalam hal perhitungan dibandingkan dengan Bressenham, algoritma midpoint seringkali lebih unggul dalam hal kinerja, terutama dalam aplikasi yang memerlukan penggambaran cepat dan akurat dari bentuk-bentuk melingkar. Namun, implementasinya mungkin sedikit lebih rumit bagi pemula dibandingkan dengan algoritma Bressenham. Oke, jika ditanya lebih unggul mana antara algoritma Bressenham dan midpoint, jawabannya ada di sini. Pemilihan antara algoritma Bressenham dan algoritma midpoint bergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi grafis yang dikembangkan. Algoritma midpoint lebih unggul dalam hal kecepatan dan efisiensi, terutama untuk menggambar bentuk geometris seperti lingkaran dan elips.
Hal ini disebabkan oleh penggunaan operasi bilangan bulat yang meminimalkan kompleksitas perhitungan, sehingga menghasilkan penggambaran yang lebih cepat dan presisi tinggi. Algoritma ini cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan penggambaran bentuk melingkar serta akurat. Lalu di sisi lain, algoritma Bresenham memiliki keunggulan dalam kesederhanaan implementasi dan kemudahan pemahaman. Algoritma ini sangat efektif untuk menggambar garis lurus dengan hasil yang halus dan akurat menggunakan parameter keputusan sederhana. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan dalam aplikasi grafis dasar atau proyek yang tidak memerlukan penggambaran bentuk kompleks. Oke, poin utamanya yaitu dengan mengembangkan karakter masing-masing algoritma midpoint lebih direkomendasikan untuk aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam menggambar bentuk melingkar, sedangkan algoritma Bresenham lebih sesuai untuk kebutuhan grafis sederhana dengan fokus pada kemudahan implementasi. Pemilihan algoritma sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan kompleksitas proyek yang sedang dikembangkan. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekeliruan dalam penjelasan. Saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.